Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil panel project yang telah kami buat kecerdasan buatan lanjut. Dan untuk anggota kelompok kami, pertama ada Desvina Kusumaningrum dengan 21114193, Egli Lamputra NIM 21114220, dan saya sendiri, Raden Wisnuwardana dengan NIM 21114221. Baik, masuk ke langkah pertama. Kita import library terlebih dahulu. Nah, untuk library yang kita gunakan di sini ada NumPy, Pandas, Matplotlib, PyPlot, Seaborn, Matplotlib Inline, Warning, dan Warning Filter Warning Ignore. Oke, selanjutnya kita load dataset terlebih dahulu. Untuk dataset yang kita pakai yaitu file.csv. Ini kita ambil dari Kaggle ya. Untuk isinya kurang lebih seperti ini, ChatGPT ya. Oke, selanjutnya mengubah nama kolom df rename column unnamed null id. Selanjutnya ketik perintah df-head untuk mengetahui isi utama dari dataset ya. Lalu df-tile untuk mengetahui id, tweet, dan label yang ada di dataset. Dan selanjutnya df-info untuk mengetahui tipe data kolom 0 ya. Di sini tipe datanya terdapat indeksnya ada 2. Cukup ke id, tweet, dan label. Oke, masuk ke langkah EDA. Di sini kita buat text length terlebih dahulu. Text length, tweet, id text length, tweet label. Nah, untuk isinya kurang lebih seperti ini. Lalu df text length descript. Nah, untuk text length-nya memperoleh angka seperti ini. All min, std min 25%, 50%, 75%, dan max. Oke, selanjutnya kita df text length is pins 50. Nah, hasilnya menjadi seperti ini untuk grafiknya ya. Selanjutnya di sini label sama dengan neutral, label good, label bad. Text length kurang lebih hasilnya seperti ini untuk grafiknya ya. Oke, selanjutnya nah kita memerlukan NLTK untuk membuat stopboard. Nah, maka dari itu kita import terlebih dahulu lalu download NLTK. Oke, jika sudah masuk ke word cloud-nya. Nah, di sini from NLTK corpus import stopboard dev clean text. Nah, ini untuk membersihkan teks-teksnya dan mengklasifikasikannya ya. df clean tweet, tweet, text clean tweet. All location false stopboard English generate text. Nah, untuknya menggunakan figur. Dan untuk hasilnya jadi seperti ini ya. Itu teks-teksnya muncul seperti ini. Baik, untuk langkah selanjutnya data pre-processing akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Deswina Kusumaningrum dengan NIM 21.11.4193. Saya akan menjelaskan bagian data preprocessing. Pada baris ini, X diset ke kolom clean tweet dan Y diset ke hasil one hot encoding dari kolom labels menggunakan PD getDummies yang akan mengubah label kategori menjadi vektor biner. Baris ini menghitung jumlah kelas unik dalam kolom labels untuk mengetahui berapa banyak kelas yang ada di data. Pada baris ini hanya menampilkan nilai Y setelah one hot encoding. Selanjutnya, pada baris ini seed sama dengan 101
itu untuk menentukan angka 101 sebagai random seed. Pada baris ini mengatur random seed tersebut ke nampil random number generator. Pada baris ini import fungsi train test split dari sklearn.model selection. Pada baris ini train test split digunakan untuk membagi data X dan Y menjadi dua bagian train dan test. Test size sama dengan 0,2 yang berarti 20% data digunakan untuk tes. Stratify sama dengan Y itu untuk memastikan proporsi laba kelas pada data train dan tes sama. Pada random state sama dengan seed itu untuk menghasilkan data split berdasarkan random seed yang telah ditentukan. Dan baris terakhir mencetak informasi shape dari data train dan tes yang terbentuk. Selanjutnya di sini import tokenizer dari keras.preprocessing.text. Pada baris ini untuk menentukan maksimum kata yang akan dicakup dalam tokenizer. Pada baris ini untuk membuat instance tokenizer dengan max feature. Selanjutnya pada baris berikut melatih tokenizer pada teks data train. Selanjutnya pada baris ini mengubah teks data training menjadi sequence angka menggunakan tokenizer yang sudah dilatih. Pada baris terakhir mengubah teks data testing menjadi sequence angka. Selanjutnya, pada baris berikut, untuk membuat list yang berisi jumlah kata setiap komentar di Xtrain. Fungsi len digunakan untuk menghitung panjang dari setiap komentar. Pada baris berikut, untuk membuat histogram dari list total 6 words dengan 30 pins, setiap pin mempresentasikan rentang jumlah kata. Dan terakhir, untuk menampilkan visualisasi histogram yang sudah dibuat. Seperti sini hasilnya. Yang terakhir, pada baris ini untuk import path sequence dari keras.preprocessing sequence. Max word sama dengan 30 itu untuk menentukan panjang maksimum sequence setelah padding. Baris ini untuk melakukan padding pada data training agar maksimum panjangnya 30. Baris ini melakukan padding pada data testing. Yang terakhir, untuk mencetak shape sequence padding dari data train dan tes. Dan hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Nafifa, mungkin 11.420. Di sini saya akan menjelaskan tentang PNN dan STM. Di sini ada import crash backend as mengakses fungsi backend seperti operasi matematika atau manipulasi tensor. Terus ada from class model import sequential, yaitu digunakan untuk membangun model secara bercat layar demi layar. Selanjutnya ada from class layar import dividends, embedding config max polling 1D LSTM. Itu fungsinya begini. Dan from scalar metric import accuracy store confusion underscore metric classification underscore report, yaitu fungsinya mendatangkan beberapa metrik evaluasi dari Scikit layer yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Dan saja ada batch size dan 28, yaitu menetapkan ukuran batch yang akan digunakan saat melatih model. Selanjutnya ada effort schema,
yaitu menetapkan jumlah efforts atau iterasi melalui seluruh dataset pelatihan yang akan digunakan saat melatih model. Selanjutnya, begini ini ada di get underscore model kekurung make underscore fitur. Fungsinya tersebut digunakan untuk membuat dan mengompilasi model jaringan saraf menggunakan keras. Selanjutnya ada NP random, menetapkan preset untuk menghasilkan angka acak. Kaliner membersihkan sesi. Ini ada model sequential, membuat model sequential yang digunakan untuk membangun model secara bertingkat. Ada model add embedded embedding, fungsinya menambahkan layar embedding. Ada model add convert, fungsinya untuk konvolusional satu dimensi. Ada model add max polling 1D, fungsinya menambahkan layar polling satu dimensi atau polling 1D. Ada config, yaitu menambahkan layar konvolusional satu dimensi config. Ada model add ini. Selanjutnya ada default model history. X dua subplot bergrafik sejajar. Selanjutnya ada ini membuat plot untuk akurasi model selama pelatihan dan validasi. Selanjutnya ada model untuk akurasi, menetapkan judul untuk subplot ini. Yang efforts ini menetapkan label sumbu X sebagai efforts. Yang ini menampilkan legenda untuk membedakan antara data pelatihan dan validasi. Yang plus ini untuk menetapkan judul untuk plot ini. Yang set di label menetapkan label sumbu Y sebagai loss. Yang set X label efforts itu menetapkan label sumbu X sebagai efforts. Yang legend trend value loss batch ini menampilkan legenda untuk membedakan antara data pelatihan dan validasi. Selanjutnya ada dev model evaluate, yaitu menggunakan model untuk memprediksi probabilitas kelas pada data uji. Ini ada YPER underscore test, yaitu mengonversi probabilitas yang diprediksi menjadi label kelas dengan mengambil argmax. Selanjutnya ada print akurasi, mencetak akurasi model, ada data uji menggunakan fungsi akurasi. Selanjutnya ada print, dan ini mencetak laporan klasifikasi yang mencakup presisi, recall, dan F1 score menggunakan fungsi classification report dari Scikit-Learner. Selanjutnya ada conmat sama dengan confusion metric, yaitu menghitung metrik kebingungan antara label sebenarnya dan label yang diprediksi. Ini ada ini untuk membuat gambar dan sumbu. Selanjutnya ada ini menampilkan metrik kebingungan sebagai gambar, dan fungsi for in rank ini yaitu digunakan untuk menambahkan teks jumlah sampel ke setiap sel dalam metrik kebingungan. Selanjutnya ada PLTX label, predicted label, yaitu menambahkan label pada sumbu X dan Y. PLT ini mengoptimalkan tata letak plot agar tidak tumpah tindih. Selanjutnya ada max fitur sama dengan 20.000. Menetapkan jumlah fitur maksimum yang akan digunakan dalam layar embedding. Yang embed sama dengan syarat sini menetapkan dimensi embedding. Nanti ada model sama dengan get model atau max fitur embed underscore dim. Menggunakan model jaringan saraf menggunakan fungsi get model. Selanjutnya ada model trend ini memanggil fungsi model underscore trend untuk melatih model yang telah dibuat. Contohnya seperti ini. Ini udah 20.000. Ini model akurasinya, ini model lossnya.
Dan selanjutnya ada model evaluate, yaitu memanggil fungsi model evaluate. Fungsi ini mengandung langkah-langkah evaluasi model menggunakan set data uji. Di sini contohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.